gua bilang aja. Ya kan jalan bentar doang Bopian. Kayak macet sih jalannya. Ya lu yang maunya ke situ tempat-tempat yang Klaster Gold Coast apa sih perumahannya? Mana? Kita yang mau nginep di Hotel Royal. katanya lu mau nginep di sini Pian. Nanti cok. Katanya lu mau ke Osaka lagi. Nanti cok. Pas aku mau kejauhan Sama katanya ada yang meninggal lagi. Ada yang meninggal lagi cok. Banyak. Banyak. Makanya orang sampai tempatnya sampai bisa. Lagi ada pembangunan. Ini jalan lagi betulin ya. Dia lagi ngeliatin doang sih. Katanya lagi ngeliatin doang. Biasanya kemarin Ya itu maksudnya masih dengan bisa karena jalan. jalannya jangan kayak gini ya, jangan kayak Batako ya. Goblok ya bikinnya. Bikin jadi mobil orang pada rusak kan. Komplain aja lu Pian. Apaan? Komplain aja. Tadi ketemu temen gua Leoni dong. sekolah gua. Terus dia bilang apaan? Ayo Li kan? Ayo Li. Enggak, dia bilangnya lu tukang kerupuk kan? Gue langsung lari. Apa dia bilang? Lu tukang kerupuk kan? Habis itu dia baru bilang, oh Yuli. Nah, tukang kerupuk. Terus suruh bubuk. Tukang kerupuk. Curi kerupuk. Nyambung lo cok. Tukang kerupuk, curi kerupuk. Dia tukang kerupuk. Sombong, bisa banyak. Ah, nggak nyambung itu. Ya benar itu biar tukang kerupuk. Ini sampai si abang sepi di sini. Gatak lu bang. Setan. Dia bilang ini lagi siapa yang ngisi bensin? Bang, Batavia lagi rame. Rame Ci, penuh. Nggak apaan lo. Ngaco belok aja ini kan hari Kamis. Au. Ini saya dapat orderan Ci, Batavia lagi Ci saya. Kita ngomong bang. Aduh kalau rame mah penuh nih. Di sini orang-orang pada jalan ngantri Pian. Mana? Kenapa sepi begini? Kayak kuburan. Kuburan. Kita mobil 112. Ayah kan muat. Kosong no. Kayak orang telat datang. No. Rame no. Rame banget di mana? Rame kata abangnya. Rame mah. Udah mau bilang, mending pulang deh dari sini. Rame mah. Rame tuh si abang. Mulut si abang yang rame. Rame, orderan dia kan rame mah. Dari siang kali dia nyebutnya rame. Ini nyebutnya yang rame itu tukang-tukang yang main Aben rame sini. deh. Udah sih aja. Oh. Berarti dia lihatnya sisi apa cok, bukan sisi ini. Lepasin cok. Itu bau gak deh? Serah lu mau parkir sini Pian? Jangan. Katanya jangan. Di PMC aja sana. Udah gua mau ke WC dulu. Ini ke situ dulu. PMC. Di Apen rame di Apen. Ntar aku pengen makan di lobster deh bah. Apa sih gue batuk?
pengen makan di lobster dan makan ini jadi gini. Dia gue lagi nyari ini nih. Apa? Nah, ini ada keripik gua. Kan. Ada keripik gua yang satu di sini. Masih sini. Gak muat atau mah. Kita nggak usah kalau siput panas sama. Jadi dia apa yang dah nongkrong dah. Hah? Nongkrong aja. Akses ke Ramadjati juga udah tutup. Jadi susah juga. Oh. Dan plastik ini plastik. Lah. Plastik, tapi dia belinya langsung. Ini yang bilangin sini ceban P3. Biar aja, kalau jangan nawar mah. Ya. Emang kenapa? Uji. Boleh. Rugi 20 lu. Wah, di pom bensin bisa begitu. Ayo jadi lumayan mas, tinggal 2 orang doang yang beli. Kacang gua nih biar laku nyari ini. Aku biar bisa bayar kartu kredit. Ini tinggal 6 lagi kan, besok aku habisin. Berikutnya kita dapat sampai hari Minggu sore aja gitu. Kalau habis semua tim besok nih aku ini wah mau bayar kartu kredit pusing wah. Berapa? 2.700.000 ya. Apa kayak buat apa? Itu sembe niaga kan, kita makan belanja Lah, di mana sih? sembe niaga hari-hari, ntar aku lagi kasih lihat dah. Terus yang katanya mandiri aja aku kemarin hitungnya 3 juta lebih, 3,8 totalnya. Nanti Jadi, buat bulan depan 5 juta. bulan Agustus 3,8. Jadi ambil kerupuk ini sekali lagi buat bayar kartu kredit buat bulan depan, simpen uang. 6 juta dong gua bayar ke toko. Yang ini sekarang 2,7 besok. Semuanya ditampurin. Iya, ini besok 2,7. Ini makanya ini mesti habis kerupuknya besok. 6 juta lebih dong. Yang ono mah nanti bayarnya bulan Agustus. Ya udah. Ini bayar yang ini dulu. Yang ini nih Jual 2,7. HP aku aja buat bantuin. Enggak usah. Aku bisa. Tuhan pasti nolong. Nah, udah. Tuhan Aduh. pasti nolong kita, Tuhan. Kita harus bersyukur sama Tuhan. Tapi kita kan dapat sehari 1 juta. 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ya iya 1 juta kan ini ya, ini kan mesti iniin, mesti dihabisin nih. Udah kita turun. Guys, kita berangkat lagi guys. Jadi kita bakal mencari sebuah tempat perparkiran yang sangat ironi. Nah, di manakah tempatnya? Kita bakal cari guys. It's a nice place. Nice place, nih guys. Wow. Di sini memang agak rame ya, tapi di bagian sebelah sini ada yang pembukaan guys, restoran. Kayaknya yang ini ya.
bucin. Coba penasaran apa sih? Adimas katanya. Adimas apa sih? Kan nasi goreng. Guys, kita udah mau nyampe. Kalau bagian-bagian sini kayaknya udah agak sepi banget ya. Udah agak sepi tapi pakai banget guys. Sepi banget. Right. Gila lu sepi banget. Ini mah kayak nggak ada manusia ya guys ya. Penghuninya di mana? Nggak ada ini mah guys. Kalau tempat yang tadi ada beberapa orang, tapi nggak banyak. Ada tapi nggak banyak cuy. Wow. Ngantuk lu masih. Ini karena ini kali ya. Krimtong lagi nggak baik-baik saja guys. Aku lihat tadi di walletku aja minusnya sampai 48% cuy. Udah mendekati 50%, setengah dari aset. Gila lu. Lumayan ini. Nggak kebakaran loh ya. Kalau lu masih kuat sih jago ya, tapi kalau misalkan udah nggak kuat tolong angkat tangan. Makanya aku nggak pernah all in guys, ngeri juga nih all in ya kan, ngeri sedap ini bos. Parkir kita guys, oke, seperti tadi, bukan seperti biasa lagi, seperti tadi. Ini kenapa jadi ke ini ya? Iya nggak nyambung. Nyanyi nih guys, karena rame ya tuh, cuman nggak ada orang, jadi dia kayak orang gila aja gitu. Nyanyi apaan tuh bang? Hari, Riko ingin menginap dan melindungi kantor Polres. Di malam itu, Riko memutuskan untuk pulang dan menginap di rumahnya. Nah, kemungkinan besar kalau memang kejadian ini disengaja atau ada pelaku yang membakar rumah Riko. Berita selama 3 hari berturut-turut mengenai terus narkotika udah pasti backingan. Nah, di negara kita itu memang sedang krisis-krisisnya mengenai pembahasan ini, yaitu judi, terutama judi online. Banyak pihak-pihak yang mengatakan kalau prahara judi ini sangat sulit untuk diberantas di negara kita. Ya, alasannya karena satu dan lain hal yang mungkin sudah menjadi rahasia umum, kayak kalian sendiri udah pasti tahu lah. Nah, hari ini gue bakal ngebahas sebuah kasus yang menurut gue cukup memilukan dan gak habis pikir aja gitu ya, yaitu tentang seorang jurnalis yang meliput tentang judi atau memberitakan tentang perihal judi. Lalu tiba-tiba di dalam kemudian rumahnya dibakar oleh oknum yang tidak dikenal, dan yang menyedihkannya adalah dia yang meliput dan juga mempublish berita ini, tetapi yang menanggung akibatnya gak cuma dia doang, tapi istrinya di dalam kejadian kebakaran tersebut. Hal ini jelas membuat semua orang jadi panik. Pasalnya dia sempat meliput tentang judi tersebut dan juga meliput tentang negara narkotika yang ada di daerah Karo, Sumatera Utara. Nah, jadi kejadian ini geng, banyak spekulasi liar di antara masyarakat sekarang yang menduga kalau Mariko ini memang sengaja dibakar oleh seseorang gara-gara dia melakukan investigasi terhadap pemberitaan judi dan narkotika tersebut. Intimidasi yang dia dapat ini dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang bukan tabu lagi, bukan hal yang menyeramkan lagi, karena memang masyarakat beranggapan kalau berbicara seputar judi online terus narkotika udah pasti backingannya gede banget atau kuat banget dan taruhannya adalah nyawa. Hal ini terbukti karena kasus seperti ini gak cuma menimpa Riko dan keluarga, tapi ada beberapa jurnalis lain yang berasal dari daerah yang berdekatan, yaitu Binjai dan juga Belu, yang rumahnya juga dibakar oleh para preman yang dicurigai merupakan suruhan
dari bandar judi. Nah, lalu ada juga mobil milik seorang wartawan Metro TV yang juga ikut dibakar oleh seseorang yang tidak dikenal ketika sedang meliput lokasi perjudian. Lalu ada lagi seorang jurnalis lain yang mendapatkan ancaman kehilangan nyawa. Nah, jadi bisa dikatakan setiap jurnalis yang mencoba untuk membongkar atau hanya sekedar memberitakan tentang hal ini pasti akan mendapatkan tekanan atau intimidasi dari pihak-pihak yang tidak terima dengan pemberitaan tersebut. Di sini nanti kita juga bakal bahas nih, geng, tentang berbagai fakta mengenai judi online di Indonesia yang ternyata bukan hanya dimainkan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, tetapi ya para pejabat atau wakil rakyat juga ketahuan tercatat sebagai pemain judol ini. Hal ini menandakan kalau judol itu memang sudah menjadi sebuah kekhawatiran di negara kita sekarang karena setiap elemen masyarakat tanpa pandang bulu sudah mulai terjebak di dalam permainan ini. Lalu apa solusi yang akan diambil oleh pemerintah dengan semakin masifnya judol di Indonesia bahkan sudah sampai ke ranah pejabat pemerintah? Nah, kita bahas secara lengkap tentang fenomena yang mengkhawatirkan ini. Langsung aja di Permisi Peristiwa Misteri dari berbagai sisi. Tadi habis denger suara ginian aku langsung tidur deh kayak tadi. Selama setengah jam dia ngomong aku nggak tahu sih dia ngomong apa ini. Pas bangun-bangun ya udah selesai. Kocak banget deh. Ngomong apa lu bang? Dia ngomong gini guys. Pura-pura nggak tahu ya. Oke, untuk pembahasan pertama kita langsung masuk dalam pembahasan kasus wartawan atau jurnalis yang diintimidasi karena meliput lokasi judi. Nama dari wartawan ini adalah Riko Sampurna Pasaribu. Dia ini merupakan seorang jurnalis dari Tribata TV. Dia tinggal di jalan. Kok mukanya kayak si Radot ini? Kenapa bisa di si Radot di sini bos? Apakah si Radot jangan-jangan menyamar menjadi jurnalis? Ya nggak tahu ya. Ya kita lanjut aja langsung. Let's go. Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Yang mungkin ada teman-teman yang berasal dari sana boleh tinggal di komentar di bawah nih, geng. Kalian bisa share atau menambahkan informasi bagaimana sih kondisi di sana. Oke, geng, sebelum kejadian terbakarnya rumah Riko ini pernah menulis 3 buah berita selama 3 hari berturut-turut mengenai sebuah lokasi perjudian yang dibackingi oleh oknum aparat. Oknum aparat itu berasal dari satuan atau instansi TNI yang ada di Kabupaten Karo. Nah, kalian bisa cek nih pemberitaannya yang dibagikan oleh si jurnalis yang bernama Riko Sampurna Pasaribu. Di berita pertama yang dia tulis itu tanggal 21 Juni tahun 2024, judulnya adalah meresahkan warga toko pemuda sawah Sembiring minta lokasi perjudian milik oknum TNI segera ditutup katanya. Nah, lalu tidak lama kemudian dilanjutkan pada tanggal 22 Juni tahun 2024, Riko ini memberikan update terbaru dengan menuliskan berita berjudul lokasi perjudian Jalan Kapten Bom Ginting ternyata milik oknum TNI berpangkat Koptu, anggota Batalion 125 SIM. Bisa jelas ya di pemberitaannya. Dikatakan oleh dia kalau dalam pemberitaan tersebut di tanggal 22 Juni Riko ini menulis nama lengkap dari oknum TNI yang dimaksud, tetapi tidak ada konfirmasi kepada si yang bersangkutan. Jadi dia main frontal aja tanpa pakai inisial, tanpa pakai nama samaran, pokoknya jelas langsung dia sebut. Hal itu kemungkinan besar nih geng ya membuat si oknum menjadi tersinggung. Dan berita terakhir yang dia tulis pada tanggal 23 Juni tahun 2024 itu berjudul oknum TNI bandar judi Polres Karo ibarat makan buah si malakama, disentuh gatal nggak disentuh semakin menjamur. Nah, itu yang ditulis oleh Riko ini. Riko ini memang cukup vokal dan juga berani, dan dia ya sama sekali nggak ragu-ragu memberitakan kasus tersebut karena berkaitan dengan oknum TNI. Selain itu, menurut keterangan dari orang-orang terdekat Riko yang tidak mau disebutkan namanya, Riko ini pernah meliput sebuah aksi unjuk rasa pimpinan tertinggi atau Mudiramen Gereja Batak Karo Protestan yang disingkat GBKP dan pimpinan lintas agama di Kabupaten Karo, yang mana unjuk rasa tersebut bertepatan dengan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI. Dia juga membagikan hasil liputannya tersebut di akun Facebook pribadinya yaitu Sampurna Pasaribu. Nah, jadi kita bisa lihat memang si jurnalis ini adalah orang yang punya nyali dan juga berani memberitakan hal-hal seperti ini. Yang mungkin dia berpikir aman, mengundang pelibatan pers kali ya, tapi naas buat dia, ya ternyata hal tersebut keberaniannya itu justru mengundang malapetaka atau musibah buat dia sendiri. Nah, terus geng, menurut keterangan orang-orang terdekat dari Riko ini, Riko dikatakan pernah bercerita kepada orang terdekatnya mengalami keluhan yang dia alami kalau selama dia melakukan investigasi mengenai lokasi perjudian yang belakangan diketahui melibatkan oknum TNI. Itu ada seorang yang dikatakan mengancam keselamatan Riko, sehingga di saat itu Riko ini memutuskan untuk menginap di kantor Polres Karo bersama dengan istrinya dan juga anaknya. Tujuannya adalah untuk mencari perlindungan. Nah, namun sayangnya 4 hari kemudian, tepat di hari Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024 di jam 3.15 dini hari, rumah Riko secara tiba-tiba terbakar, geng. Dan kebetulan di saat itu karena sudah 4 hari Riko ini menginap dan berlindung di kantor Polres, di malam itu Riko memutuskan untuk pulang dan menginap di rumahnya. Nah, kemungkinan besar kalau memang kejadian ini disengaja atau ada pelaku yang membakar rumah Riko, berarti dia tahu di saat itu Riko bersama keluarga memang sedang berada di dalam rumah. Nah, jadilah di dalam rumah tersebut Riko bersama dengan istrinya yang bernama Elfrida Ginting berusia 48 tahun yang kondisinya di saat itu sedang hamil, serta anak mereka yang bernama Sudi Investigasi Pasaribu yang berusia 12 tahun juga ada di dalam, dan cucu mereka yang bernama Lowin Situngkir yang masih berusia 3 tahun juga ikut ada di rumah tersebut. Nah, ketika mengetahui rumahnya terbakar, Riko ini Ini si Riko ini kok mukanya muda banget ya guys ya. Umur 48 tahun. Ini jangan-jangan bukan Riko ini. Radot kalau menurut gue guys. Mana R-nya sama lagi. RR ya kan. Kayak gigi guys. RR. Kalau RR kan bisa mundur bisa maju ya kan. Lanjutlah. Ngomongin apa sih? Berharap ada tetangga yang mendengar teriakannya. Namun kan kondisinya di saat itu jam 3 dini hari, otomatis para warga itu sudah tertidur lelap, tetapi teriakan dari Riko ini sempat didengar oleh beberapa warga atau tetangga dia yang akhirnya terbangun dan langsung memeriksa situasi yang terjadi. Kemudian mereka sudah terbakar dengan kondisi api yang menjalar sudah sangat besar. Di saat itu para warga ini langsung menolong Riko. Mereka langsung memanggil pemadam kebakaran dan pihak kepolisian. Dan di saat yang bersamaan beberapa warga juga berusaha untuk menolong memadamkan api, namun apinya sudah terlanjur sangat besar. Api di saat itu benar-benar sudah melahap rumah Riko sebelum akhirnya unit pemadam kebakaran tiba. Nah, namun sedihnya adalah Riko beserta dengan istri, anak serta cucunya tidak bisa menyelamatkan diri karena terjebak di dalam rumah. Sekeliling rumah sudah dilahap oleh api dan juga di dalam rumah tersebut ya asapnya udah ngebul parah dan mereka nggak bisa bernafas. Singkat cerita nih geng, api baru bisa dipadamkan setelah tim pemadam kebakaran tiba dari Pemkab Tanah Karo yang mengirimkan sekitar 2 mobil pemadam kebakaran. Nah, setelah api berhasil dipadamkan, di saat itulah diketahui Riko dan anggota keluarganya ternyata tewas dan jenazahnya di saat itu hangus terbakar, geng. Benar-benar sedih banget. Dan jenazah mereka di saat itu juga langsung dievakuasi untuk ke Medan. Lalu singkat ceritanya, setelah dilakukan serangkaian prosedur otopsi, keempat jenazah termasuk dengan Riko itu dibawa dari RS Bayangkara Medan menuju ke tempat peristirahatan terakhir mereka di pemakaman umum Desa Salit, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, tepat di hari Jumat tanggal 28 Juni tahun 2024. Di saat itu jenazah keempatnya itu dipulangkan ke pihak keluarga. Di pemakaman tersebut para keluarga sudah hadir dan di saat Riko beserta dengan istri, anak dan cucunya tiba di lokasi, di saat itulah tangis pihak keluarga pecah, geng. Mereka tidak bisa menahan kesedihan dan ketakutan atas apa yang terjadi dengan Riko. Menurut informasi yang gue dapat, geng, ya, rumah yang dibakar itu ternyata juga merupakan tempat usaha berupa toko dan warung kopi, dan dugaannya tidak hanya pembakaran aja, geng, tetapi ada aksi
aksi penyerangan oleh orang yang tidak dikenal. Jadi kurang lebih kayak sebelum dihabisi ini keluarganya Riko itu sempat ada penganiayaan terlebih dahulu. Ya kurang lebih kayak ada aksi perampokan lah gitu. Dikatakan juga ada salah satu bukti yang sudah ditemukan, yaitu bensin yang berceceran di dalam rumah seperti sengaja disiram di dalam rumah. Lalu pihak warga di saat itu yang mengetahui kalau ternyata musibah ini adalah sebuah aksi kejahatan langsung mendesak agar pihak kepolisian segera menyelidiki dan mengusut tuntas kasus ini sampai si pelakunya ditemukan. Karena pihak keluarga sangat yakin apa yang terjadi dengan Riko ini ada hubungannya dengan berita yang dia tulis beberapa hari sebelumnya, sehingga ditakutkan kalau pembakaran rumah Riko adalah sebuah bentuk intimidasi atau ancaman alias balas dendam dari pihak yang diberitakan oleh Riko. Ya dengan kata lain berarti si pemilik usaha judi itu tidak senang dengan pemberitaannya Riko, sehingga mereka dengan tega menghabisi Riko beserta dengan keluarganya dengan cara yang benar-benar kejam ini, geng. Nah itu dia yang sedikit kronologi tentang nasib naas yang harus dialami oleh seorang wartawan yang bernama Riko ini. Nah gimana tuh geng menurut kalian dengan apa yang dialami oleh Riko? Kalian percaya kalau itu adalah musibah yang tidak sengaja atau justru dengan ditemukannya ceceran bensin ini ada kaitannya dengan pembakaran secara sengaja dan berkaitan juga dengan sebuah pemberitaan yang dipublish oleh Riko, yaitu tentang sebuah tempat bermain judi online. Menurut kalian gimana? Coba tinggalkan komentar di bawah. Oke, sekarang kita ke kasus selanjutnya nih geng. Untuk kasus kali ini terjadi di daerah Sumatera Utara lagi, tepatnya di kota Binjai, yang menimpa seorang wartawan yang bernama Sofian. Sofian ini kayaknya yang si Koko ya, Koko Sofian nih apa ini? Ada di sini nih. Ada apa nih kok? Bilang-bilang kok. Kali ini kejadiannya mirip dengan kejadian yang pertama yang menimpa Riko. Sofian, rumahnya itu sampai dibakar oleh orang yang tidak dikenal. Terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Juni tahun 2021. Rumah dari orang tua seorang wartawan yang bernama Sofian asal kecamatan Binjai kota Binjai Sumatera Utara itu dibakar oleh orang yang tidak dikenal. Jadi orang tuanya itu tepatnya ayahnya dari si Sofian ini bernama Sabar Syah yang berusia 65 tahun. Jadi udah cukup lanjut usia gitu. Beliau di saat itu sudah mencurigai dari awal kalau rumahnya itu akan dibakar oleh seseorang karena Sabar Syah ini di saat itu sedang nonton TV di ruang tengah sudah mencium adanya aroma bensin. Nah dia jadi curiga tuh. Nah dia orang yang pertama kali menyadari kalau ada yang nggak beres dan dia juga yang pertama kali melihat adanya kobaran api yang tiba-tiba muncul dari luar rumahnya. Nah akibatnya kaca jendela rumahnya itu sampai pecah, gorden rumahnya juga langsung dilahap oleh api dan beberapa peralatan rumah tangga mereka dari karpet serta sofa itu nyaris hangus terbakar. Di saat itu dia yakin kalau kebakaran yang terjadi di rumahnya ini adalah ulah dari seseorang karena tiba-tiba sempat terdengar bunyi yang sangat keras dan Sabar Syah langsung melihat adanya kobaran api yang sangat besar. Di saat itu dia langsung menjauhkan 2 motor yang ada di dalam rumah serta mengamankan 4 orang cucunya serta ibunya yang saat kejadian sedang tidur di kamar depan. Menurut informasi yang gue dapatkan nih geng ya, Sabar Syah ini merupakan seorang mantan karyawan yang sering dipanggil dengan panggilan Ucok Gondrong. Dia menduga pembakaran terhadap rumahnya ini berkaitan dengan profesi anaknya, yaitu Sofian tadi. Anaknya itu adalah wartawan yang sempat beberapa hari belakangan gitu ya sering memberitakan tentang kasus mengenai maraknya perjudian di daerah tempat mereka tinggal. Dan Sabar Syah juga yakin yang membakar rumahnya itu adalah orang-orang suruhan dari si pemilik tempat judi yang diberitakan oleh anaknya Sofian. Dan ternyata nih geng, pembakaran rumah ini tidak hanya terjadi sekali dialami oleh Sabar Syah dan keluarganya. Dia bercerita kalau dulu dia juga pernah mengalami hal yang serupa, bahkan tidak pernah terungkap siapa pelakunya. Namun lagi-lagi dia yakin semua ini gara-gara profesi dari anaknya, yaitu seorang wartawan memberitakan tentang adanya tempat perjudian. Dan dikatakan juga keluarga mereka benar-benar merasa terancam karena nggak cuma Sabar Syah sang ayah yang selalu mendapat teror, rumah dari anaknya sendiri juga sempat diserang oleh orang yang tidak dikenal dan sempat ditembaki dengan menggunakan senjata rakitan. Dan ternyata sama aja, setelah dilaporkan kepada pihak kepolisian, pelakunya nggak pernah terungkap. Jadinya mereka mencurigai bahwa pelaku-pelaku tersebut di backup atau dibackingi oleh oknum-oknum aparat. Kacau ya, serem juga ya di Sumatera Utara kalau mengenai judi ini geng. Oke, sekarang kita lanjut ke kasus berikutnya. Kasus berikutnya ini dialami oleh seorang jurnalis Metro TV yang bernama Pujianto. Nah, kasusnya dialami oleh jurnalis yang bernama Pujianto ini. Ini kalau cowok lucu ya guys, namanya gampang banget. Orang Jawa guys, Pujianto namanya. Kalau cewek Pujianti. Kalau misalkan Puji doang, sebenarnya ada nama panjangnya, Pujiastuti, ya kan? Nah itulah orang apa namanya, orang Jawa tuh gitu guys. Bener-bener kayak sangat mudah sekali guys. Ini mau model X4 itu yang tempo hari itu guys ya. Kayaknya gitu deh. Ya. Kayak gebernya sekali doang, 2 kali dong. Benar-benar mengerikan sih. Sebelum-sebelumnya kan yang dibakar itu rumah, kalau ini mobilnya. Nah, mobil dari Pujianto ini dibakar oleh orang yang tidak dikenal tepat di kediamannya yang berada di Kabupaten Serdang Bedagai atau disingkat dengan Sergai, Sumatera Utara, tepat di hari Senin tanggal 31 Mei tahun 2021 sekitar jam 2 dini hari. Berdasarkan keterangan dari si Pujianto sendiri, sebelumnya dia ini pernah mendapatkan teror setelah dia meliput sebuah tempat yang dianggap meresahkan oleh warga. Yang mana tempat tersebut adalah tempat perjudian yang lokasinya tidak begitu jauh dari rumah si Pujianto. Tempat tersebut adalah tempat judi tembak ikan yang saat bulan Ramadan sudah ditutup. Tapi entah kenapa tiba-tiba malah bisa dibuka lagi. Pembukaan tempat tersebut membuat masyarakat jadi heran dan resah. Dan di saat itu akhirnya Pujianto yang merasa punya tanggung jawab nih sebagai seorang wartawan, dia pun mendatangi lokasi tersebut menggunakan sepeda motor. Dan sesampainya dia di sana, dia melihat kalau memang benar tempat perjudian itu sudah beroperasi lagi. Dia juga bercerita sebelum kejadian naas menimpa dia, yaitu mobil terbakar, ada tetangga yang sempat melihat sebuah mobil yang mondar-mandir di sekitar rumahnya Pujianto. Ketika mobil milik Pujianto ini terbakar, istri Pujianto lah yang pertama kali bangun karena mendengar suara berisik yang berasal dari halaman rumah. Setelah terbangun, istri Pujianto mencium adanya bau menyengat dari luar rumah, jadi kayak bau apa ya, bau bakar, bau hangus gitu. Lalu istrinya kemudian membangunkan Pujianto dan mereka langsung memeriksa keluar rumah. Di sanalah mereka melihat sebuah pemandangan yang memilukan. Mobil mereka sudah terbakar dan Pujianto di saat itu berusaha untuk memadamkan api tersebut karena apinya hampir saja menyambar dinding rumah. Dan semenjak itu Pujianto dan keluarga benar-benar trauma. Mereka sempat mengungsi dari rumahnya menuju ke rumah orang tua mereka. Mereka mencari perlindungan, melaporkan kepada pihak kepolisian, namun tetap aja gak pernah tertangkap, gak pernah terungkap siapa pelaku pembakaran tersebut. Padahal logiknya dia di sekitar rumahnya dia itu ada CCTV tapi tetap tidak terungkap. Oke, sekarang kita ke kasus yang selanjutnya. Kasus kali ini dialami oleh seorang jurnalis yang bernama Muhammad Arif Tampu Bolon. Jadi geng, jurnalis yang satu ini berasal dari Sumatera Utara juga. Nah, dia mendapatkan sebuah ancaman akan dihabisi nyawanya gara-gara dia menginvestigasi laporan mengenai seorang pejabat pemerintah provinsi Sumatera Utara yang ditangkap karena berjudi. Penyelidikan dari Arif ini berawal dari seorang pejabat wali kota di salah satu kota di Sumatera Utara yang tertangkap main judi di sebuah hotel yang ada di Medan pada bulan Mei tahun 2018. Padahal Arif ini belum menulis berita mengenai hasil investigasinya itu geng. Namun dia sudah diteror duluan oleh orang yang diduga suruhan dari pejabat yang bersangkutan. Arif ini mengatakan kalau orang tersebut menghubungi dia karena diperintahkan untuk bernegosiasi agar tidak menerbitkan berita hasil investigasinya itu. Jadi blok lah ibaratnya, nih bang ada duit sekian, abang ambil ya, nggak usah dinaikkan beritanya. Atau abang tetap naikkan, potong leher abang. Nah, kurang lebih begitulah ancamannya. Lalu geng, orang suruhan yang menghubungi dan menemui dia itu bukanlah dari kalangan rakyat biasa, melainkan seorang politisi katanya, pejabat pemerintahan, akademisi dan pengurus organisasi pemuda. Nah, mereka bahkan sampai menawarkan sejumlah uang agar Arif ini tidak menyebarkan berita tersebut.
tersebut. Nah, tapi kebetulan Arif ini adalah wartawan yang idealis. Dia tetap menjaga kode etik seorang wartawan. Dia nggak mau dibungkam, nggak mau dibayar. Dia menolak tawaran tersebut. Hanya saja dia tidak menolak secara kasar, tetapi dia memberikan permintaan yang dia yakini tidak bisa dipenuhi oleh si pejabat itu. Jadi kayak nolak secara halus dengan membuat sebuah syarat. Namun sayangnya apa syaratnya tidak terlalu dijelaskan. Tapi yang jelas di saat itu bukannya berhenti mendatangi Arif, tapi Arif ini justru mendapatkan ancaman yang lebih gila lagi. Akhirnya puncak dari ancaman tersebut pada tanggal 5 Juli tahun 2018 ada seorang politisi yang ingin membahas mengenai video yang direkam oleh Arif pada saat investigasi. Tapi di saat itu Arif menolak. Politisi tersebut mengatakan kalau mereka tidak bisa menghentikan Arif, maka ada orang suruhan yang akan menghabisi dia agar dia berhenti. Dan ternyata kata-kata tersebut bukan hanya sekedar ancaman, karena setelah pertemuan dan negosiasi yang tidak mendapatkan titik terang tersebut, Arif pulang ke rumahnya menggunakan mobil. Dan sebelum dia sampai di rumah, Arif ini sempat mampir ke sebuah toko untuk membeli susu anaknya. Ketika dia melintasi jalan Bromo Medan, tiba-tiba dia dipepet oleh 2 orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Lalu salah satu dari mereka melemparkan batu yang sangat besar sehingga menghancurkan kaca depan dari mobilnya Arif. Saat itu Arif langsung bergegas mencari keramaian untuk menyelamatkan diri. Dan syukur alhamdulillahnya Arif ini selamat ya saat itu. Nah, namun dia benar-benar merasa terancam dan tidak nyaman hidupnya dan mencoba untuk mencari perlindungan kepada pihak yang berwajib. Namun sayangnya Arif mengaku dia tidak mendapatkan perlindungan secara penuh, secara utuh, dan tetap was-waslah selama dia menjalani kehidupan setelah kejadian tersebut. Nah, tapi yang bikin gue penasaran ya, apakah Arif ini tetap menaikkan berita tersebut atau enggak? Karena ketika gue mencari tahu, gue cek itu tentang pemberitaan yang diinvestigasikan oleh Arif itu nggak ada terusannya. Nah, mungkin kalian yang lebih tahu, lebih paham tentang kasus ini boleh tinggalkan komentar di bawah. Bagaimana tentang pemberitaan dari hasil investigasinya Arif ini? Apakah dia publish atau justru enggak setelah dia terancam? Enggak lah, dia pasti takut dia guys. Sekarang kita masuk. Dilihat dari wajahnya takut dia guys. Orang kalau berani gas ya kan, gas pokoknya sampai meledak gasnya. Takut dia. Habis lempar ya kan, ngeri juga lu. Siapa yang nggak takut? Coba kalian komen di bawah guys. Kalian lagi jalan naik mobil nih, ngeng. Coba ada yang lemparin batu. Jangan batu dah. Kalian lemparin kulit pisang aja kalian pasti kaget guys. Bener deh. Kulit pisang di depan kap mobil kalian, kaget pasti. Jangan kulit pisang deh. Daun yang jatuh tiba-tiba gitu ya, dalam jumlah yang banyak, kaget pasti. Daun ya kan, daun doang. Ya, jangan lucu-lucu ya kan, pasti itu takut dia. Bukan kaget gimana ya kan, kayak orang baratnya nggak pernah mandi air dingin, dikasih air dingin pakai es lagi airnya. Jadilah dia ketawa tuh kayak yang di belakang aku tuh. Mana orangnya? Nah ini dia. Ini kok orangnya banyak kali nih dalam mobil. Berapa ini? Mobil apa ini? Oh yang Ioniq nih guys. 9 ada kayak 9 orang. Apa nanti pakai listrik. Guys, kita lanjut lagi guys. Listrik ini. Kejadian lain yang mirip dengan kejadian Riko ini, yaitu sebuah kasus yang terjadi di NTT yang dialami oleh seseorang bernama Weren Timo. Nah, jadi tidak cuma Riko pasal ibu yang mengalami nasib naas seperti ini setelah memberitakan soal judi. Ada juga kejadian serupa yang dialami oleh seorang jurnalis dari daerah NTT yang bernama Weren Timo, yang mana dia ini pernah memberitakan mengenai kejadian seperti yang diberitakan oleh Riko. Rumah Weren ini berada di Dusun Raibasin, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur. Nah, rumahnya tersebut dibakar oleh orang yang tidak dikenal pada hari Minggu malam tanggal 26 November tahun 2023. Menurut Weren, saat kebakaran terjadi, dia ini sedang bersama dengan istri dan 2 anaknya. Dan kebetulan mereka di saat itu sedang tidak berada di rumah karena sedang ada acara keluarga di daerah Asumanung. Dia mengetahui rumahnya terbakar itu karena ada laporan tetangga melalui telepon. Dan saat itu dia langsung buru-buru untuk pulang demi bisa menyelamatkan rumahnya serta isi-isinya. Namun sayangnya sampainya dia di rumah, jangan tetangganya kali dibungkam. Nanti jangan tetangganya kesel sama dia, itu bakar aja sekalian ya kan. Mungkin ya. Tapi ya apapun kelakuan provokasi yang dilakukan semuanya salah guys. Nggak ada yang benar ya. Tidak mungkin itu dibenarkan oleh Odin cuy. Nggak ada. rumahnya tersebut sudah dilahap habis-habisan oleh si jago merah dan tidak ada barang-barang yang berhasil dia selamatkan. Ih, kayak macan ya. Kayak macan lo asli dulu itu. Apa namanya apinya? Semuanya hangus terbakar dan rata dengan tanah tanpa sisa. Kasian amat bro. Lalu Gengki meminta kepada pihak kepolisian untuk menangani insiden kebakaran ini dan dia meminta polisi segera mengusut tuntas. Lalu polisi langsung melakukan olah TKP dan mencari informasi dari saksi-saksi yang ada di sana. Nah, dari hasil investigasi tersebut, akhirnya pihak kepolisian menyimpulkan kalau rumah Weren ini terbakar karena terbuat dari pelepah pohon gewang yang membuat api susah untuk dipadamkan dan kebakaran tersebut diduga akibat korsleting listrik katanya. Nah, namun keterangan dari pihak yang berwajib ini tidak langsung mentah-mentah diterima oleh Timo dan keluarganya, bahkan masyarakat sekitar pun tidak percaya dengan keterangan tersebut. Mereka sangat yakin kalau rumah Timo ini dibakar oleh seseorang atas dasar sakit hati atau dendam. Dan yang dicurigai adalah yaitu tadi perihal judi yang dibongkar oleh Weren Timo. Nah, itu kejadian yang ada di NTT. Sekarang kita masuk ke kejadian lainnya, masih seputar wartawan juga nih, yaitu seseorang yang bernama Fredikus Proyanto Bau atau lebih dikenal dengan sebutan Edi Bau yang mendapatkan berbagai ancaman setelah dia memberitakan mengenai perjudian yang ada di daerah Belanda. Jadi kejadian yang satu ini terjadi tepat di hari Senin tanggal 27 November tahun 2023 sekitar jam 6.39 malam atau jam 1 malam gitu ya. Dikatakan ada dua orang yang tidak dikenal yang kemudian salah satu di antara mereka tersebut bernama Alu alias Alu Unir. Nah, mereka ini secara tiba-tiba mendatangi rumah Edi Bau dan melakukan pengancaman terhadap Edi. Nah, namun di saat itu secara kebetulan Edi sedang tidak ada di rumah melainkan sedang ada di Kupang karena dia memiliki urusan. Jadi di rumahnya itu hanya ada istrinya yang saat itu sedang bersama dua anak mereka yang masih kecil. Terlihat kalau orang-orang yang mendatangi rumah Edi ini datang menggunakan sepeda motor dan memarkirkan motor mereka langsung di halaman rumah Edi. Nah, salah satu dari mereka yang bernama Alu itu sempat menggeber-geber motornya sambil berteriak-teriak menyebut nama Edi. Di saat itu juga istri Edi ini yang sedang memberi makan ternak yang kebetulan kandangnya itu berada di samping rumah mereka. Dia langsung melihat ke arah Alu dan satu temannya yang lain. Di saat itu istri Edi langsung menyapa mereka dan menanyakan ada kepentingan apa mereka mencari suaminya. Nah, tapi bukannya menjawab, malah mereka ini mengata-ngatai Edi di depan istri dan anak-anaknya. Lalu kemudian mereka sempat mengeluarkan handphone dan menunjukkan foto Edi dan bertanya kepada istrinya apakah foto tersebut benar adalah Edi atau bukan. Istrinya pun menjawab kalau benar itu adalah Edi. Nah, setelah itu mereka langsung mengancam. Mereka bilang mereka akan membakar serta melempar rumah Edi. Serta mereka juga menanyakan kepada istrinya apakah dia mengetahui mengenai rumah wartawan yang terbakar di daerah Raibasin. Nah, namun istri Edi saat itu menjawab tidak tahu. Nah, jadi si pelaku ini nanyain soal rumah terbakar itu kayak semacam intimidasi gitu, geng. Jangan sampai rumah lu juga gue bakar kayak rumah itu. Itulah kurang lebih. Lalu tidak lama setelah mereka menanyakan itu dan istri Edi bilang nggak tahu, datanglah beberapa saudara dari Edi yang membawa anggota Pusat Polres Belu untuk mengamankan dua orang yang mengancam tadi. Nah, di sini tidak dijelaskan dengan detail dari mana si saudara Edi mengetahui kalau ada dua pengancam di rumahnya. Tapi yang jelas kedua pelaku tersebut langsung ditangkap oleh pihak Pusat Polres
polisi. Yang mana kecurigaannya adalah berarti mereka ini mempunyai backingan yang sangat kuat sehingga ya mereka tak peduli itu di depan polisi atau bukan. Yang jelas mereka berani melakukan hal itu. Bayangin geng, berarti ini orang nyalinya gede banget karena merasa di backup. Itu dia geng, beberapa cerita yang mirip dengan ceritanya Riko, sang wartawan yang dibakar bersama dengan keluarganya gara-gara memberitakan tentang perjudian di lingkungan tempat dia tinggal. Dari banyaknya kasus atau kejadian jurnalis mengalami intimidasi oleh orang yang tidak dikenal setelah mereka melaporkan mengenai perjudian, ini menjadi sebuah masalah yang serius nih geng, karena itu berarti perjudian ini memiliki backingan yang sangat kuat di Indonesia sampai bisa melakukan hal sekeji itu. Ditambah lagi dengan kasus yang dialami oleh salah satu wartawan yang bernama Arif asal Sumatera Utara, yang jelas-jelas dia itu membongkar permainan judi yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat. Itu artinya yang bermain judi itu tidak hanya berasal dari masyarakat ekonomi menengah ke bawah, tapi juga dilakukan oleh para pejabat di Indonesia. Nah, kayaknya agak seru nih ya kalau kita bahas tentang fenomena perjudian di lingkungan para pejabat. Jadi geng, kalau kalian pikir yang main judi, terutama judi online ya, slot gitu ya, itu hanyalah orang-orang dari kalangan menengah ke bawah, ya kalian salah besar. Walaupun sebenarnya banyak orang yang meyakini atau rumor yang beredar di tengah masyarakat kita, yang main judi itu rata-rata orang miskin katanya, udah miskin main judi lagi. Nah, banyak tuh bahasa yang seperti itu. Nah, tapi pada kenyataannya, para pejabat di negara kita juga ada yang menganggap basah bermain judi online atau slot. Nah, ini bukan opini pribadi gue geng, karena gue mengambil datanya dari beberapa artikel. Dan bahkan ini juga ikut disampaikan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, yaitu Pak Ivan Yustia Vandana saat rapat kerja dengan Komisi 3 DPR di Gedung Parlemen pada hari Rabu tanggal 26 Juni tahun 2024. Nah, berdasarkan data yang mereka peroleh, yaitu PPATK peroleh gitu ya, ada sebanyak 7.000 transaksi judi online yang terjadi di lingkungan DPR. Jumlah tersebut merupakan bagian dari total 63.000 transaksi judi online yang dilakukan oleh anggota Dewan di tingkat DPR, DPRD, dan Sekretariat Jenderal. Nah, dikatakan 7.000 orang dari data yang didapatkan tadi itu adalah pengguna aktif. Total nilai transaksi yang sudah mereka lakukan alias duit yang sudah berputar di sana itu mencapai 25 miliar rupiah dengan nominal yang bervariasi mulai dari ratusan juta sampai dengan miliaran. Gila ya, itu kita punya duit banyak. Kaget kan lu? Mana aku? Kalau judul sudah tambah semua dari profesi dan masyarakat tanpa padahal ya ada beberapa yang penjara ya paling 10 tahun atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Kupin. Oh, belalu noh. Udah kuku. Bagaimana judi online ini bisa hilang di Indonesia? Kalau dapat beritanya aja masih banyak yang dibutuhkan. Di video sebelumnya gue sempat jelaskan juga mengenai alasan Kominfo sulit untuk menuntas Ngapain sih? Lu mau masuk sih? Gue jadi marah lu, sewot lu malu lu. Center enggak? Lu center enggak? memang hadirkan seluruh masyarakat di wilayah Asia Tenggara. Salah satu cara pembatasan yang mereka yang tidak sengaja merekrut warga lokal dari beberapa negara di Indonesia. Pak Kasam mengatakan kalau Baris Krim yang difasilitasi oleh divisi hubungan internasional sudah melakukan operasi bersama dengan kepolisian negara lain untuk menanggulangi judi ini. Tapi sebenarnya memang agak sulit di atas kita. Tapi Jangan lu, Cok, belum jalan, Cok. mengapa judul Emang apa? sulit sekali Lu punya bungkusin kacang juga ada mau dikacang. diblokir? Tapi lebih tepatnya nih ya, menurut asumsi masyarakat, judul ini juga digunakan oleh para pejabat Pakai wah, center mah. negara untuk yang kepentingan kantor mereka dan nyari keuntungan dari sana. Nah, terus harapan dari masyarakat jangan sampai nih tanah judul ini saja ke atas yang rakyat miskinnya sebenarnya ada langkah yang lebih baik kalau mau sekalian kayak luar negeri gitu ya. Judi dilegalkan hanya untuk kalangan yang mereka berusaha, mereka mentalnya kalah karena judi ini kayak lagi menang benar gitu kayak dilarang, yang jelas jamur semakin banyak yang diam pikirnya. Nah, tapi di Indonesia menerapkan kelegalan jadi sebuah program yang dibuat Mau masukin kacang. Ada sekudungnya. Yang rame cuman dia doang, Pen. Yang lain kosong, gila lu yang udah lihat tadi. Siapa? Apen. Iya, cuman dia doang kan. Yang lain mah sepi semua. Ada doang yang rame. Emang ini yang mau beli kacang berapa orang, Ben? Orang beli 4 biji. Gua kira mau beli semuanya. 50 botol. Tapi lu mau masukin semuanya? Ya kalau dia buka gini sampai jalan aja nih Pak. Kemarin sih nggak dimasuk-masukin. Lu lagian nggak mau nyetok botolnya. Coba lu nyetok botolnya banyak. Udah kelar.
Lagian udah dibilangin nyetok botol mah nggak ada ruginya, Pian. Kasih siloso nih. Masukin. Enggak. Begini. Oh, udah naik ke atas ya tadi. Enggak lah, lihat aja dari bawah. Itu di ujung aja kan Jakarta aja sepi. Masalah ketiga, resepsi udah jalan beberapa jam lah, kayak yang udah. Masalah kita cowok, kita di toilet 30 menit, beraknya cuma 5 menit. Ya. Kita cowok, kita bisa makan. Karak. Karak mana? Jam 9 ngomongin bola, jam 11 ngomongin politik, jam 2 ngomongin agama. Kita cowok kadang kita bercanda melukin teman tapi Coba deh sih yang kemarin nggak ada dua lagi sih. Tahu? Lu sini senterin dulu. Goblok ya kan sih? Nggak tahu. Emang lu mau sebab apa juga nggak tahu. Cok, pala lu cok, di atas pala lu cok. Apaan sih? Di sini ini. Oh, ini kasih kacang mana cok? Mau deh. kewajiban Anda sebagai kades gimana sih? Ini desa isinya ninja semua bagaimana? Bahkan ketua Lu 4 botol apa mau 10 botol, Pian? Hah? Timing. Mana nih yang mana yang dimakan malu nih? Samain makan malu mana nih satu nih? Dia bukan makan, Pian, dia buka doang. Gua aja belum. Gua belum makan ya, gua cuma buka. Gak aja langsung ngambil. Bisa aja. Tutupannya yang nggak kenceng.
ada hilang. Gila. Tahu pas ditemukan 2 bulan kemudian udah berjamur. Satu lagi nih. Oh, ada yang lagi lumayan. Iya. Udah aja semuanya satu itu. Tahu udah pulang pokoknya. Udah ya Cik, gue mau pulang dulu lah. Lama lu katanya. Masih bocok. Ya lu cemas, panik, ya gitu loh. Yang bener mah enjoy aja kayaknya. Enjoy aja dulu kan. Kalau kakak bisa tebak judul lagu yang aku mainin dari Pak Nur, aku kasih 50.000. Nih, Yang kemarin mana sih? Yang kemarin. Coba centerin. Yang kemarin makan mana sih? kalau kakak bisa tebak judul lagu yang aku mainin dari Pak Nur, aku kasih 50.000. Ya, itu nyala nasi itu panas tuh. Aduh. Ini mau 10 botol apa 20 botol apa 4 botol? Nah kalau bisa semuanya dah. Dia udah nungguin sampai kelar sini udah. Gue mau bingung. Cuman di SP sepi Cok. Kasih silau saya benar, jangan sampai. Ini karet mana nih karet nih? Anjing. Jelas ya? Nggak usah. Gak usah minta bantuan lu. Mana ada kasur bikin capek, malah bikin rileks. Jawabannya ke Surabaya. Ketika Juan Evelyn Jujur Masih dan plastik. punya anak satu umur 4 tahun. Kalau bukan ini kamu datang dan ambil kan. Nah plastik mah. Buat plastik ini kalau bukan mulut lo. Nah jelas itu. Lo buruan Pen, mau jalan apa enggak nih? Udah, ini mau kasih kunci. Mana yang punya lo? Mana yang punya sih? Monyet.
Apa tuh dalam N? Love N. Apa tuh artinya? Brayden Terus nggak suka sama gue. pahit. Dia udah chat sama lu lagi ya? Enggak. Terus? Gue bener-bener ya mau gue pukul ya. Aduh. Pukul nih. Nih. Nih, Cok. Lihat, Cok. Iya ya. Anjing lu muncul nggak lu? Lu ketemu sama dia ya urusan? Enggak. Kok muka lu ceria-ceria gitu? Ya apanya? Ceria banget. Gue kalau ada cerita-ceritanya. Cepetan turun. Nanti. Oh, bagiannya itu masuk dulu itu. Oke guys, jadi kita lanjut lagi aja guys. Bener reaction kita. Ginilah kehidupan selagi kita masih jomblo ya kan. Menikmati masa-masa sendirian itu seru. Nggak apa-apa guys. Bang Kribo ketemu di jalan, tinggal di Binong, ketemu pas motornya mogok di Perum. Ini udah lama nih guys, ini hapus aja nih. Udahlah. Astaga, apa dongnya sekian itu? Tidak, aku terpaksa bilang baik tenang dan semua orang membenciku. Lebay lu. Namanya tapi dunia yang lain dan sangat diinginkan. Sudah, aku harus beritahu tentang tadi malam. Aku ingin mendengarnya, tapi seperti aku lihat, aku sedang bersantai di bawah. Tiba-tiba, namanya dan kesunyian, sudah, lagi. Easy, kau di mana? Rupanya kau di sini. Hey Lincoln, kau sudah bertemu dengan baruku, Easy, di mulainya. Kedamaian dan kesunyian, sudah, lagi. Ini aku nonton begini sebenarnya buat ini guys, reflashback sama masa-masa kekanak-kanakanku guys. Soalnya kadang-kadang kalau misalnya kita terlalu dewasa, ya kan, mengartikan segala sesuatu, kayaknya kontaminasinya terlalu apa ya, terlalu ambisi gitu. Sedangkan diri kita ini kalau misalnya nggak terlalu ambisi, ya bisa lebih enjoy gitu ngejalanin hidup. Tapi sebenarnya itu kayak taktik kita aja sih sebenarnya, taktik supaya kita bisa lebih kreatif. Jadi karena aku lebih suka jadi orang yang kreatif daripada orang yang cuma logik di pikiran. Ya itulah plus minusnya kita sebagai seorang yang punya jiwa kepemimpinan cuy. Ya itu. Oke, let's go, kita lanjut lagi guys. Itu tujuan yang bagus, Di. Akhirnya, kedamaian dan kesunyian, sudah, lagi. Oh, kalian kan? Apa yang punya pahlawan dan awak? Bukan sampah. Aku punya kotor, tapi aku menolak. Sekarang kita punya Astaga, aku terlalu berlebihan meminta kedamaian dan kesunyian agar aku bisa membaca komik dengan bagian dalam. Sedihnya, saat kau punya 10 saudari, hampir mustahil untuk mendapat kedamaian. Apakah kamu merasa hampir mustahil untuk mendapatkan kedamaian? Ya, tunggu, ya. Anda butuh menutup telinga Noise Beacon 2000 dengan 12 macam suara menenangkan. Sampai jumpa dunia yang bising dan nikmati waktumu sendiri. Hanya $19.95. Terjual. Wah, yang ini relate nih guys. Ngambilin duit dari semua tabungan buat beli satu barang doang gitu ya. Relate nih, relate sekali. Yang ayo lakukan. Noise Beacon 2000. Pakai drone ya. Inilah. Selamat tinggal saudariku yang berisik. Halo, waktuku sendiri. Terserah apa katamu, Kak. Musiknya keren. Aku setuju denganmu. Noise Beacon, kau luar biasa. Kenapa kau baca komik? Biarkan waktu tenang bergulir. Lucu, sangat lucu. Tentu saja, Lin, Arino. Aha. Aku dengar itu. Ya, tentu saja. Rewek. Terima kasih untuk hari yang sunyi. Kau adalah teman baru terbaikku. Perpustakaan? Kenapa? Iya, Liberty. kenapa? Kancing kamera agen still aktifkan. Liberty. Patung Liberty. Aku di mana cerita tegangnya. Kau suka cerita tegang? Iya, aku suka cerita tegang. Aneh. Sangat aneh, teramat aneh. Lumayan aneh. Dia hanya membeli flippy. Bersedia, kau yakin? Ini drone sampai ngikutin orang di belakang pas lagi di perpustakaan, kayaknya lucu juga ya. Aku masih coba-coba nanti nih guys, beli drone, terus aku ke perpustakaan di kampusku, terus aku cari temanku yang dulu ya, yang kampret itu. Woi, kemana lo? Tiba-tiba, woi, kok ada benda apa tuh di atas tuh? Oh, ini biasa CCTV pengamanan. Keren, kerja bagus. Nanti aku bakal coba deh.
Let's go guys. Aku tidak suka cherry. Itu aneh. Siapa yang tidak suka cherry? Tapi tunggu dulu guys, yang ngendalin ini siapa nanti ya? Oh tenang, ada bondel, tenang aja. Pokoknya nanti gue ikutin ya di belakang. Toto tidur ya. Ngok. Tuh aku tanya, Del, apa yang direkam? Nggak ada. Tadi gue ketiduran. Coba lu ulang lagi. Bener-bener kayak solatif mulut lu emang. Sekedar nempel doang. Tapi kena air, lepas lagi. Jangan kembali. Kenapa aku merasa telanjang? Itu benar. Ayah dan ibu akan menikahkan kita. Kita ketahuan dan menyakitkan semuanya. Shh, tenanglah. Aku kehilangan raja putriku. Jangan menyuruhku untuk tenang. Ini yang membuat kita dalam masalah sejak awal. Teriakan, pertengkaran, dan kebisingan. Ini benar. Kita semua harus tenang dan benar-benar bersikap baik. Kalau bekerja sama, mungkin kita bisa yakinkan ayah dan ibu mempertahankan kita. Siapa yang setuju? Maaf sayang, saatnya tenang bermain akustik. Maafkan aku, Tuan Kokona. Tanpa aku kau hanya tangan. Hei, aku malah tuan. Kau hanya. Kembalikan bajumu. langsung jadi pada baik ya tiba-tiba ya. Karena ibunya pengen memindahkan mereka ke rumah baru cuy. Sebenarnya kalau misalnya pindah ke rumah baru bagus-bagus aja ya, tapi tergantung ukuran rumahnya juga sih, sama space free chillednya gitu guys. Karena kita apa ya, nggak ini guys, nggak bisa langsung adaptasi cuy kalau misalnya ke rumah baru ya. Beda sama orang udah dewasa, beda. Apalagi kalau misalnya kita masih anak-anak banget gitu ya. Bukan kalian masih bocil-bocil yang nonton channelku, ya pasti kalian ngerasain ya. Maksudnya kalau kayak pindah satu rumah ke rumah yang lain, pasti kalian harus adaptasi minimal ya sekitar 1 minggu lah ya, sampai kalian bisa benar-benar nyaman di rumah tersebut. Tapi kalau misalnya kalian nggak nyaman, pasti kalian akan berontak banget deh, pasti guys ya. Bukannya karena gimana, mungkin kalian kurang berdoa aja sih mungkin menurut gue sih. Banyak-banyak berdoa, di minggu kedua pasti kalian jadi sedikit nyaman. Belum tentu nyaman, tapi minggu ketiga pasti ada kenyamanan. Minggu keempat biasanya mulai naik lagi struktur kenyamanan di rumah tersebut. Jadi sampai minggu keberapa bang sampai bisa aku ini nyaman di rumah tersebut bang? Mungkin di minggu ke-7 kali ya, atau mungkin minggu ke-12 cuy. Di saat bulan-bulanan udah menjadi bulan ketiga, dan bulan ketiga tersebut masuk bulan keempat. Itulah yang disebut dengan bulan-bulan warga. Bulan-bulanan warga. Iuran dong bang. Ya kayak gitulah. Kayak sekedar iuran ya. Ini aku jadi kayak sedih gitu ya. Karena bayar iuran nggak murah juga guys. Kemarin ini bayar iuran berapa itu aku habis? Ya adalah sekitar berapa jutaan ya. Mantap bos. Lanjut lagi. Oh, itu orang kok jalan beramai-ramai, tiba-tiba temennya dipisahin sendirian ya. Kenapa itu? Ya itulah hidupnya sebenarnya. Terima kasih. Tunggu, itu mantelku. Ingat rencananya. Aku rasa itu lebih cocok dipakai olehmu. Ini kenapa nangis ya? Kenapa nggak aja? Gitu kan, seru banget guys. Begitulah hidup ya, lucu tapi santuy guys. Let's go. Astaga, lu baik-baik saja. Hei, tolong. Baik. Wanita dulu. Tidak kembaranku, kau lebih dulu. Kau terlalu baik kalau sayangku, tapi aku bersikeras kau lebih dulu. Aku tidak mau mendengarnya, dan aku tidak akan pernah memaafkan dirimu kalau kau lebih dulu. Ayolah, kau mau kembali aku. Oh, kakakku, ayo masuklah. Terima kasih. Oh ini mau ngantri ke WC ternyata guys. Ya itulah, kalau ngantri ke WC begitu memang suka. Semuanya, mereka mau bicarakan lagi. Berhasil, kita berhasil, kita tidak meninggal. Oh, senang ya, sungguh lega. Bicara soal lega, semuanya keluarlah. Tapi tidak terlihat. Ini Clyde, ini Lori. Aku punya masalah yang sangat besar. Aku butuh bantuanmu. Lori, menurutku kau salah sambung. Ini Clyde, McBride. Aku tahu, dan juga aku tahu kau adalah otak dari operasi Green Pond McCloud. Target penelponmu dan bukan Lincoln. Lori, pengeras suaranya nyala. Oh, maaf. Aku rasa aku juga bisa membantu. Dengar. Oke guys, jadi karena aku bikin video cukup banyak ya, sehari itu aku bisa bikin syuting video kayak mereka gini nih. Banyak scene yang diambil cuy. Sampai aku kadang-kadang pusing guys. Kenapa aku bisa ada di sini ya? Kenapa aku lahir ke situ ya? Kenapa aku bisa ada di dalam mimpi orang ya? Nah itu, aku juga bingung guys. Ada orang DM, bang, gua ngeliat muka lu bang, di mana? Waktu itu lagi jalan di pinggir pantai gitu. Akhirnya gue belum ke pantai deh tahun ini. Enggak, lu ada katanya di mimpi gue. Wah, ngeri juga nih orang nih. Jadi kadang-kadang suka begitu guys. Padahal kalau misalnya aku belum kemana gitu ya, tapi dia udah membayangkan aku akan ke situ.
Biasanya aku akan cari tempatnya guys, aku akan ke situ guys. Biasanya gitu. Agak aneh memang hidup ini ya. Makanya buat orang yang seperti aku yang produktifnya kebangetan gitu, ini kebangetan produktifnya. Jadi aku butuh satu bagian untuk mencatat semuanya cuy. Karena ini nggak bisa sistematis, ini benar-benar kayak lu tau gado-gado. Do you know gado-gado? Nah itu dicampur semuanya, diaduk semuanya ya. Ada pare, ada toge, ada lontong, terus ada bumbu rempahnya, diulek-ulek. Nah ini isi pikiranku sekarang guys ya. Tapi seru sih, maksudnya di sisi lain aku bisa punya kepribadian seorang profesional, tapi di sisi lain aku juga bisa punya kepribadian kayak children ya kan, benar-benar kayak kanak-kanakan banget, be a kid ya. Benar-benar aku bisa melakukan sesuatu sesuka hati aku juga sih guys. Karena di umur segini tuh bukan cari jati diri yang harus dilakukan, tapi menentukan porsi diri kita ini sudah seberapa jauh kita menambahkan added value dalam hidup kita cuy. Atau mungkin bisa juga sharing value kita sama sesama manusia, bisa juga kayak gitu cuy ya. Jadi ini lumayan struggling kalau misalnya kita ini nggak bisa kontrol kita punya emosi cuy. Tapi kalau kalian bisa mengontrol emosi kalian, kurasa kayaknya gampang sih kayak gini. Gampang banget beneran nih, gampang banget kan. Kalau misalnya nanti di umur kalian sama kayak aku 27 tahun, kalian pasti bisa lebih bagus lagi cuy daripada aku guys ya. Anything will happen to you. Oke lanjut lagi. Tapi asli udah lapar banget gue, kayak mau cari makanan gitu guys ya. Makan apa tapi ya? Aku ada agengan sih. Coba kita lihat dulu guys. Memang manusia itu ada aja insting bertahan hidupnya. Ketemu ada apa? Ada apa? Ada nasi goreng, ada pisang goreng. Tapi ini belum jadi guys. Kerupuk rempah nih namanya. Mungkin agak bingung nih kerupuk apa ini. Ini kerupuk rempah guys. Namanya kerupuk rempahan. 30.000 cuy ini harganya. Mahal kerupuk mie Bogor. Mahal ini. Mendingan aku bilangin ke nenekku aja ya. Ini goreng aja mendingan. Habis itu kalau udah jadi baru bagi-bagi ke orang. Kenapa? Harus bahan bakunya dibagi ke orang. Orang yang mau makan mending dimakan. Kalau dia tiba-tiba makan mentahannya dong kan ngeracunin orang namanya bos. Nenekku ini suka dia aja dia buat begitu. Ya sekarang di sini, ini ada di sini. Jadi ada yang gimana? Mana aja lah pokoknya. Mending dia bahagia lah bersama yang lain. Sebenarnya sih enggak juga ya. Sebenarnya kebahagiaan itu tetap berada di dalam orang yang tepat. Orang yang sebenarnya tuntun Tuhan untuk ketemu sama kamu. Wih. Aku tiba-tiba kayak bijak begini sih, nggak tahu kenapa bisa aja kayak keisi gitu ya pikiranku begini. Nah itu berdasarkan waktu, pengalaman, penelitian dan juga pendalaman materi hidup yang dilewati. Pendalaman itulah yang membuat kita teruji. Benar-benar bisa dipastikan. Nasi goreng benar-benar enak pakai kecap. Aku rasa ada hantu di kampus yang menghantuiku dan aku butuh kalian berburu hantumu untuk meninggalkannya. Hantu? Kami sudah menunggu semua hidup kami untuk panggilan ini. Aku tidak bisa beritahu siapapun. Aku takut disana kurang waras. Itu sebabnya aku ingin kalian merahasiakan ini. Tenang saja, kerahasiaan adalah moto kami. Ayo kita tangkap hantu itu. Tunggu, biar aku cuma satu. Hantu itu akan hancur. Dengan kau meninggalkan salah satu mainanmu. Tenang ya, itu namanya pistol hantu. Hei, itu putriku. Hei ayah, saatnya pergi. Oke, dan semuanya sudah salah. Lori, ada rasanya di tas mainan Lincoln. Ayah, ini bukan yang benar-benar menyelamatkan nyawaku. Aku sangat ketakutan hingga rambut mulai rontok. Aku juga tahu. Kita akan singkirkan hantu ini segera dan diam-diam agar bisa fokus pada turnamen. Aman, tidak ada aktivitas lain di sini. Candy, masuk. Jadi, ini tempat pertama aku melihat hantu. Jadi aku pernah punya teman kalau ketemu aku tuh kayaknya ceria banget ya. Sampai saking dia cerianya kayak happiness dia tuh tiba-tiba berubah kalau ketemu sama aku guys. Nggak tahu kenapa ya, ada orang ngomong kayak gitu ya. Tapi ada juga orang-orang yang kalau ketemu aku menghindar dia. Kampret emang. Ada guys ya. Jadi di muka bumi ini tuh selalu akan ada ya, walaupun Anda seganteng apapun, sejelek apapun, ada orang-orang yang memang menyukai Anda gitu loh. Jadi nggak dipungkiri kalau Anda itu nice person ya, Anda akan ketemu nice person juga, match gitu ya. Tapi kalau misalnya orang yang curigaan sama Anda, negatif sama Anda, ya mendingan janganlah. Jangan, beneran. Nanti batin Anda tersiksa cuy, beneran tersiksa ya. Ingat, jangan menaruh harapan yang tidak pasti. Lebih baik pastiin aja, realistis aja sama hidup Anda, supaya Anda bisa punya kemajuan yang
jauh lebih mumpuni. Sebenarnya sih buat mengukur hal apa yang mumpuni harus kita kejar, itu sebenarnya adalah prestasi. Kalau lu nggak ada prestasi, ya siapa juga yang mau kenal sama lu ya. Memang busuk juga orang-orang gitu ya. Jadi adalah terjati aja. Aku sih selalu berterima kasih kalau misalnya ada orang yang memusuhi aku ya, berarti udah ngefilter sebagian besar masa depan aku ya. Berterima kasih aja. Jadi buat kalian-kalian yang misalnya ini lagi dikecewain, berat gitu hidup kayaknya, nggak apa-apa guys, percayalah orang kayak gitu akan ada gantinya kok ya. Percaya, ibaratnya ini, kalian kehilangan satu teman itu jauh lebih baik, bener nih, daripada kalian harus dipermalukan oleh 1000 orang teman. Bener ya, ini mungkin moto hidup yang akhirnya aku bisa temukan, dimana aku pernah dimusuhi hampir belasan, bukan puluhan lagi, maksudnya bukan satuan lagi angkanya, belasan tim ya kan? Bahkan mungkin bisa ratusan gitu ya, tapi aku tetap care sama mereka ya kan. Itulah kelebihannya ya, walaupun untuk care itu pasti lumayan sulit, apalagi dikala kondisi yang tidak memungkinkan untuk Anda melakukannya. Yang terpenting di sini adalah punyalah sebuah karakter tercirikan dalam diri Anda. Tercirikan itu bukan harus Anda ini selalu paling duluan gitu. Enggak, bisa jadi Anda terbelakang cuy, bisa juga Anda mungkin nggak diingat lagi ya kan. Tapi ya nggak apa-apa, Anda harus punya moto ini. Moto ini adalah bagaimana mengerti situasi dan memaknai situasi yang sedang kita lewatin coy. Bener juga sih, ibaratnya ya jadilah kayak batu bata, kelihatannya keras tapi sebenarnya rapuh gitu lah. Kalau misalnya dia dikumpul menjadi banyak, kerapuhan itu tidak akan mudah digoyahkan dengan adanya semen. Makanya jangan menjadi orang yang hanya diam-diam sementara untuk menghinggapi ide-ide yang ada dalam pikiranmu. Mantap bos. Oke, kita lanjut lagi aja. Gak tau guys, ini aku kayaknya otakku agak lurus ya sekarang ya, agak lurus nih sekarang doang, tapi gak tau ntar habis ini berapa jam lagi, bisa belok-belok lagi, bisa gimana ya, bisa konslet, bisa juga bener lagi ya kan. Ya itulah. Loudhouse, keluarga Loudhouse berusaha untuk tidak berisik, kompilasi. Oh, nggak berisik banget guys, dia ada bintang. Mana dia? Luar biasa. Apa itu? Residu ektoplasma. Tadi ratu. Aku akan ambil untuk dipelajari. Nggak bisa masuk tuh. Kita harus pergi. Jadi dia lakukan untuk dapatkan bogi, lalu aku bilang aku boleh masuk. Jadi sehat. Aman. Bisakah kau simpan itu? Ada banyak orang di sini. Ini tempat di mana hantu itu mengganggu. Yang aku dapat hanya lili lantai dan seseorang menginjak sesuatu. Di spektral sudah sangat jelas telah dihapus. Kita harus membuat pola-pola percikan untuk melihat jenis satu apa yang kita hadapi. Apa itu memercikmu seperti ini? Atau lebih seperti ini? Tidak, keduanya. Itu tidak melempar hewan padaku. Atau mungkin lebih seperti ini. Ups. Itu mah sengaja bro, sengaja, bukannya gimana ya, sengaja kali si Lot nih. Maaf, kan baru saja mau pergi. Kan ngerjain tuh makhluk-makhluk astral satu ini, mengerjain aja lu bro, ngerjain orang aja lu. Lanjut. Teman-teman ingat, ini perpustakaan, jadi aku ingin kalian jangan berisik. Baik. Hei, apa aku bilang pesan? Hei lagi. Jangan berisik, mau berisik. Melemparkan buku ke arahku. Ya, seperti itu. Apa kamu melakukan ini? Jangan dapat aku banyak ketemunya. Itu dia. Kau akan menangkap hantu, siap, bidik. Itu ada di dekat sini. Sekarang di dekat sini. Itu menuju bagian percintaan. Tidak tunggu, kembali. Itu luar biasa. Oh, harus kembalikan diri, ikuti dia. Udah dia bilang kan, itu luar biasa, very excellent. Hujan. Mungkin ini akan membantu. Sayang, kau tidak boleh keluar rumah. Cepat masuklah kembali dan tidur. Aku hanya ingin mengantar kalian pergi. Aku akan rindu kalian di rumah bibir Ruth. Sayang sekali, aku akan melewatkan rangkaian gambar turbus di mal-mal di Midwest. Acuh! Oh, semoga cepat sembuh. Tidak apa-apa, Bibi Ruth pasti mengerti dengan kondisimu. Ini tidak adil. Kenapa ayah boleh tinggal di rumah? Acuh! Pertanyaan terjawab. Baiklah beristirahat. Sampai jumpa. Semuanya. Kayaknya aku butuh perhatian kayak gini nih, kayak seorang ayah lagi batuk gitu ya. Haji. Kayaknya doang guys, tapi sebenarnya aku kuat kok, tenang aja. Nggak semanja itu boy, nggak semanja itu, manja banget ya kan? Masih bawa apa lu begitu bro? Nggak ya, belum bawa apa juga. Masih si mas ini gitu loh, masih begitu bro. Lanjut.
Usaha yang bagus, tapi tetap menghakimi kalian tidak berguna. Hal yang damai dan tenang di rumah ini adalah hal yang langka, dan aku tidak akan menyesal karena benar-benar menginginkannya. Selamat datang di Operation Dessert Storm. Hari ini semua tentang waffle. Oh iya, makanan kesukaanku. Ini akan jadi hal yang sempurna. Sekarang kami kembali untuk segmen kami berikutnya. For whom the Belgian waffle dolls. Permainan kata-kata waffle, kau pasti menyukainya. Dan sekarang pemirsa, kami akan mengungkapkan bahan rahasia resep waffle raspberry kami. Dan bahan rahasianya adalah ini. Aduh, aku lewatkan bahan rahasia waffle. Nah ini aku pernah ngalamin nih guys. Kan aku pengen nyatet sesuatu nih. Terus pulpennya mana nih? Pulpennya mana? Kertasnya di mana? Keburu habis dah. Ya kan resepnya. Jadi aku pernah kayak gitu guys. Sebelah kanan aku nyadar, oh iya ya, kan ada banyak teknologi bos. Salah satu teknologi yang bisa aku lakuin adalah research. Ya research saya sendiri, ngapain harus nyatet punya orang ya kan? Namanya nyontek, nggak boleh gas. Raspberry. Kalau dipikir-pikir itu mungkin hanya raspberry. Teman-teman, jangan di hari sempurnaku. Silakan saling mengejar semua kalian di luar sini. Bingung ya si buncit. Masuk lagi. Akhirnya damai dan tenang. Apa itu? Jangkrik? Jangan hari ini. Di sana rupanya. Makan seperti mati kecil ini serangga. Ekor. Oh, awas kau. Ini aku pernah ngalamin guys. Aku mau nangkep nih salah satu nyamuk di rumahku kan. Aku kesini nggak dapet loh. 20 kali ada kalau aku begini. Udah nggak dapet semua, capek kali emang ngejar ini sesuatu yang tidak pasti gitu ya. Nah itu kalau aku analogikan kayak ibaratnya kita ngejar seorang perempuan, yang mana perempuan ini ilfeel gitu sama kehidupan lu ngapain ngejar dia terus, ya kan percuma boy. Dia memang nggak pantas buat lu gitu loh. Jadi sebaiknya lu yang memantaskan diri lu untuk yang lain, udah paling bener ya. Jadi ketika lu malah fokusnya ke wanita itu, lu akan habis waktu dan energi. Lebih bagus kita sama-sama tidak saling mengenal, lebih bagus begitu ya. Jadi ini gimana kalau aku sebutnya guys ya, lebih bagus lu hidup single dulu, lu cari Tuhan dulu, lu ngobrol sama Tuhan, lu ngobrol aja yang banyak nih, nggak apa-apa. Dengerin kira-kira Tuhan mau gak nih gua mau nikah, ya kan. Kalau memang Tuhan bilang udahlah lu memang belum pantas untuk menikah sama dia, ya udah stop dulu, ya kan. Jangan mengejar dulu guys, karena lu mengejar lu lemah, nanti yang ada lemah di banyak kesempatan yang mungkin kedepannya lu bisa explore lebih dalam tentang keahlian lu, ya kan. Lu bisa tahu bagaimana membuat dinding pertahanan lu dalam menghadapi tantangan di masa depan, tapi ternyata lu runtuhin semua di awal. Nah ini yang jadi masalah cuy. Ibaratnya kayak lu punya dedaunan nih, pohon, ya kan. Jadi pohon yang udah ada daunnya, tapi karena menurut lu kayaknya gua nggak cocok untuk berkembang nih, ya kan. Itu ranting sama daun-daunnya sampai ke akar-akar lu cabut semua itu. Ya jadi nggak bakalan tahu ini daun bakal bisa sebagus apa nanti. Kalau misalnya dia tumbuh gitu ya, daunnya tuh kayak gitu guys. Apa yang terjadi? Keindahan kan yang dipancarkan dari bawah ke atas gitu cuy. Apalagi kalau misalnya dia berbuah gitu ya. Berbuah itu dalam artian ya ada sesuatu yang bisa dipetik oleh manusia untuk dinikmati. Itu yang disebut dengan lu bisa caring sama sesama manusia. Itu bagus loh ya. Aku pernah ketemu orang yang benar-benar komunitasnya tuh selalu caring sesama manusia. Itu bagus banget. Jadi ada orang-orang yang malah masa bodoh, tolong kau jangan ngomongin orang jangan di tempat kayak gini, tolong kalau begini jangan di begini. Ya itu adalah membuat mental health kita itu terbina. Jangan suka ngomongin orang, yang penting ya fokus aja bagaimana membina apa yang kita sedang bina. Jangan sampai terbinasakan karena kelamaan memikirkan masa yang telah berlalu di hari-hari sebelumnya cuy. Karena bener loh, hari-hari sebelumnya gue udah ngalamin nih lelah iya, pusing iya, terpuruk iya, ya kan. Terus bisa muncul lagi, ya dah, ayo kita harus semangat lagi, yo bisa yo,
Nah bisa deh. Lama di sebuah mall di Indianapolis yang ini punya mobil otomatis seperti yang ada di restoran steak mewah. Ayah sangat beruntung bisa tidur di rumah. Len, kau akan melewatkan musim pijat di mall di Walnut Grove. Di mana kau? Hah? Di mana bro? Nikmati ukuran sebelahku, dasar serangga. Hah? Ini nggak kena juga. Waktunya untuk sedikit rock and roll. Terus itu. Jatuh Boleh emang. turun lagi. Ini berakhir sekarang. Aduh. Istirahat. Sudah. Oke, cepat pergi dasar perusak ketenangan. Pergilah. Sepertinya sudah cukup jauh. Rusak kali orang lain saja. Tidak ada yang mengalahkan Linload saat kedamaian dan ketenangan dipertaruhkan. Tidak. Kunci. Tidak. Ya ampun. Maaf, adikku. Hai Lenny, ada apa? Len menjalankan rute medik. Guys, gimana caranya kunci rumah bisa ketinggalan dalam rumah di saat dia sedang di luar? Nggak mungkin dong. Terus yang kunci rumahnya siapa? Hah? Siapa? Serangga bos. Atau mungkin kunci rumahnya itu automatically kalau udah ketutup nggak bisa kebuka lagi. Ya, bisa juga loh. Waktu dulu aku di hotel kan, aku masuk nih, ya kan? Terus habis aku masuk, terus aku keluar guys. Terus aku tutup itu. Aku nggak bawa kartu hotelnya itu. Begitu aku masuk, nggak bisa masuk, gedor-gedor. Oh iya, aku baru ingat ya. Siapa juga yang bisa bukain pintunya? Emang lu kira bayangan, Bor? Nggak bisa. Nah, di situ aku baru nyadar bahwa aku habis dipengaruhi yang namanya setan di area tersebut, cuy. Jadi aku bisa keluar, tapi aku nggak tahu kenapa aku keluar gitu ya. Why I must to go out? Ya kan? Aku nggak tahu, guys. Tiba-tiba aja keluar aku, guys. Ya udah, habis itu aku pas mau masuk lagi, aku baru sadar, kok kartunya nggak ada ya? Kartunya mana? Mamaku baru datang, guys. Oke lah, kita mau pulang guys. Perjalanan yang masih sangat panjang. Thank you banget yang udah nonton video kita kali ini. I see you in the next video. Curug kukuk. Udah curug kukuk. Nah, udah. Wah, dibeli makan enak. Apaan tuh? Mana pakai taunya? Kita dulu makanya sono nanti nyalain lampu. Bawa aku. Sampai nggak bisa ditutup. Kok. Jadi orang temen. Awas lu, ngelawak lu katanya. Bisnis sih kita, weh. Bisnis jeruk kukuk, Bel. Bilang. Jeruk kukuk. Ngapain mau ngajak bego? Goblok lu kayak orang PA lu. Orang udah Sabar, lapar. ini belum lewatin sini ya. Ngapain sih? Tungguin nanti nyalain lampu ya. Gue udah lapar lu. Udah curug kukuk nih ya perutnya. Security lu. Jangan. Ngapain sih? Ntar aja. Setan. Lama, udah lewat. Lewat. Mana nggak ada? Dikasih malah tisu basah. Tisu basahnya sampai panas, wih. Lumayan panas. Ya dingin. Ya dingin. Jauh dari bunda. Sabar ini. Lu nggak usah bukain ntar lu. Makanya cepetan. Nanti coba ini ya. Lu kayak orang gila lu. Orang mau makan salah. Gila lu ya. Mulut lu ya. Mulut kayak bangsat lu. Ngomong banget sih. Jadi anak jangan kayak ini tuh gila. Kata Samuel, hidup
sangat merindukanmu. Dia sangat menyayangiku. Tadi Pinci kenapa wah? Senyumnya Siapa? merindui. Yang nangis tadi. Nangis mana? Orang aja kagak lihat. Emang kenapa dia? Ini dikasih si Rosa. Dia malah dia duluan. Gue udah lapar bos. Kok lu ya? Memang lapar mulu bawaannya. Ntar juga nggak habis makan. Iya. Lu tahu lah. Ini anjing lu ya. Menangis. Terbang dia. Di Thailand. Mau lagi loh. Ngapain sih? Ya kalau ada kan ada bohong ya ya. Ini memang Kok gua harus tolak dong. Anjing. Mumpung ada si Kimblung. Mama itu mah. Anjingnya lu ya. Ngapain sih? Ini kasih kuahnya bego. Si Bondel merindukan Raiden. Kenapa dia terbayang-bayang wajah Raiden? Bondel sangat membuat Samuel sedih. Wow, wow, wow. Bila dia ragukan Noel. Ini Ben, Enggak. Enggak ya. dicariin lu. Tuh lihat tuh. Udah dah. Masa kata cincin yang biasa tuh. Gua mau ngasih dia udang katanya. Tuh Ben. Gua mau kasih dia udang katanya. Mau nggak ada lu? Gurame sos tiram. Lihat aja nama udah tutup. Itu masih pada buka. Enggak, Situ. baru jam Ratanya di 12. situ ya. Tunggu banget. Susah ya ini. Bisa jalan nih. Bisa jalan nih orang Korea nih. Ini di situ aja makan. Spatriat. Panas, bego lu mau pas panas pegang lu paha lu. Nih. Ntar kalau kurang baru bisa nambah lagi. Yeay. Enak. Udah belong banget mobilnya nih. Kurang air bersih, harus dilap lagi lah ya. Dilap. Mobil mana? Bensin. Gila semua jalannya pada licin lu. Udah hujan tadi. Masuk buat masuk hati si Samuel. Gua aja atau gua si Inci tinggalnya dari Ancol. Deket lah Ancol mah. Nggak tahu lah. 20 menit nyampe. Dia di Ancol ini kali dia Ancol Resident yang itu, yang perumahan elit itu Ben. Yang jauh mah lu Ben. Ya gua nyegeling. Iya, butuh perjuangan yang bawa mobil ya. Bukan si Boben yang butuh perjuangan. Jangan lah. Lu apaan yang lu perjuangan? Lu cuma ngebanyol doang. Gua mau kesini nih hari ini. Lo nggak bisa bayar Gitu doang. kredit. Makan, Ya lu kalau mau bayar kredit transfer aja, kan tinggal di ini. makan apa tiap hari? Wah. Siapa mau makan apa tuh? Kemarin lagi. Iyalah. Kacang lagi. Terusin. Selingkuh lagi mabok mulu tiap hari. Gue bingung tuh orang tiap hari mabok mulu ya. Bagus lah berarti dia ngebantu kan, tadi bilang kan. Dia Mak ngebantu. mandi kok ini.
Kenapa sih lu marah-marah mulu, gila ya lu? Goblok. Lu kesurupan lu nih kayaknya. Tahu jarang gila. Makan kue tiaw sampai kesurupan. Dan model Kan gua mobil habis ini. Yang mobil dari sampahnya ya. emang iya? Baru tahu lu kan? Dari kemarin ini dia wacana mulu. Gua mau ini nih bersih apa? Bersihin mobil. Nambah. Sama siapa lu tuh? Hah? Siapa yang wacana? Lu wacana mulu mau cuci mobil. Hah? Kita kasih tahu lagi. Wacana si Bohau Apa? mau cuci mobil nggak jadi. Mama katanya kalau nyuci mobil nggak jadi-jadi. Rencana doang. Kenapa? Kok beda sih? Sama ya monyet. Beda ya ini. Mengelok aja. Lusanya. Pegang mana piringnya? Apa ya gua lapar banget. Ya kalau orang marah-marah mulu emosinya jadi tinggi, ya kosong perutnya lama-lama. Coba lu sabar. Puaskan oleh anugerah. Tapi anugerah lu kayak kosong ini. Pikiran lu jadi merasanya Samuel doang sama si Brayden. Enggak. Si model menyukaimu tapi dia selingkuh sebray. Tapi model tetap cinta. Si model orangnya sama. Dia selingkuhannya. Padahal umurnya baru juga 9 tahun. Oh dia bisa pemikirannya menghina. Iya, bisa ya begini. Anak baik, si Brayden orang baik, tapi jiwanya selalu segan. Ingin menemu bordel di setiap harinya. Bordel WA iya, dia kami WhatsApp atau conference. Sedih. Menangis. Nggak chattingan sama Brandon 3 jam yang lalu. 3 jam yang lalu. Emang tadi dia ngechat lu Iya. seharian. Dia bilang apa? Pak, banyak. Berarti lu yang masih melas ke dia deh. Yang dia chat tuh. Terus lu ngomong yang kemarin ya, yang gua ngomong. Enggak. Takut, Tega. nggak tega. Ngomong aja lah. Kenapa harus takut? Ah, lu mau tahu aja lu ya. Lu mah nggak tegaan coba. Ini urusan anak muda, Bin. Kalau orang udah umur 40 lebih mah jangan ya. Jantal terjantungan. Shock culture namanya. Shock culture. Gara-gara kebanyakan drama. Drama yang sangat buat bordel jadi ceria.
udah investasi waktu, tenaga, pikiran. Karena dia lagi main miliar sama dia. Sama siapa? Justin. Di mana? Di rumah. Iya. Iya, dia beli mainan biliar. Enggak, bapaknya kali yang bilang. Bapaknya kali yang nyuruh. Udah main ya, gue susah main. Kamu daripada mikirin perempuan itu mulu, ya mainnya biliar. Enggak, dia lagi main sama Justin. Kamu hibur adik kamu nih. Aku aja butuh hiburan katanya. Makanya ini katanya, kata bapaknya. Ini makanya. Besok kalau misalnya kita lewat jalan yang baru lagi terus siapa yang ikut, siapa bilang lewat mana nih? Ini nanti kita nyasar lagi. Kita harus jalannya sengaja harus malam lagi, malam-malam kayak tadi. Seru itu. Kalau siang-siang mah nggak terlalu seru jalannya, kalau terang. Jalurnya kayak di atas ini. Terus si mama jangan bilang apa, biar rencananya berhasil. Ya bilang apa gimana? Mama jangan bilang kalau jalan ini bisa lewat jalan. Apa-apa lah si Bohoyo lupa orangnya. Ya kan orangnya lupaan. Masalah di jalanan dia nggak mau tahu. Yang penting hujan apa kagak hari ini dia mau tahu. Kalau hujan kan gue repot. Kemarin gue mau ngantuk berat kemarin. Cuman lu tiap hari ngantuk mulu ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan lu ngantuk aja tidur aja buat. Oh nanti dia ke depannya bakal bisa belok tuh jalannya ke situ jalurnya, tapi dia lagi bangun tuh, lihat tuh dibangun dulu. Nanti kita bakal bisa muter juga dari sini ke situ langsung. Iyalah ya, lu bayangin aja masa muter dari sini sampai ke situ butuh waktu 15 menit. Jauh banget kan. Ada jalur yang bisa dipermudah, maunya dipersulit aja lu. 每天的多重要，那谁能比？